Shalom. Shalom semua. Bersukacita hari ini, amin. Bulan baru, rumah baru ya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Salam dong buat kiri kanannya. Selamat datang. Welcome home di rumah yang baru. Tuhan Yesus baik, amin. Kita mengucap syukur karena kasih setia Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Kita merasakannya luar biasa hari lepas hari ya. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Tuhan. Keselamatan yang kami terima daripadamu Tuhan. Engkau menunjukkan pekerjaan tanganmu dan lenganmu yang kudus Tuhan Yesus. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Namamu yang kami sembah pagi hari ini Tuhan. Namamu yang kami tinggikan di atas segala-galanya Yesus. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever, Jesus. If you've been forgiven, if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, oh, you are lifted high,
sebab namamu kudus mengatasi segalanya. Tuhan memerintah selamanya. Kami nyatakan hanya nama Yesus dipuji, disembah. Selamanya namamu ditinggikan, nama yang hidup dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami sanjung tinggi, kami sanjung tinggi. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus, katakan segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Yesus Kristus. Amin saudara. Come on, kita menari bersuka bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Ayo Rocky, semangatnya Rocky. Yes. Come on. Bila roh Allah ada
Beri kanan kiri saudara, katakan ayo semangat. Kita menari buat Tuhan. Haleluya. Hey. Kita berjoget buat Tuhan, amin. Mari sama-sama katakan shalalalala, 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 oh, yeah. Shalalalala, shalalalala. Sekali lagi katakan shalalalala, 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 oh, asik. Shalalalala, shalalalala, oh. Sama-sama katakan sungguhlah, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Hey, yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi katakan sungguhlah, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Hey, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat jempol kita katakan suka-suka, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, haleluya, suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, 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 oh, shalalalala, shalalalala. Sekali lagi, shalalalala, 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 oh, shalalalala, shalalalala. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Jemaat Tuhan saja angkat jempol kan katakan suka-sukamu. Katakan suka-suka Tuhan. Sekali lagi ya, boleh ya. Yang di belakang ya jempolnya. Suka-sukamu Tuhan. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Thank you Rocky. Amin.
Shalom saudara-saudaraku semua. Kita bersuka cita pagi hari ini. Kita mau bersharing mengenai firman Tuhan hari ini untuk bisa kita menguatkan kita, untuk bisa memotivasi kita di dalam kehidupan kekristenan kita, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, ya Roh Kudus yang ada di dalamku, pergunakan aku, lengkapi aku. Engkau tahu, aku tidak pandai bicara, tapi saya tahu Engkau mau memakai kita semua untuk bisa Tuhan memberitakan tentang kebaikan-Mu, memberitakan tentang kebenaran-Mu, sehingga kami boleh Tuhan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, aku serahkan semuanya, terberkatilah kita semua karena Engkau. Amin. Luar biasa, ya, dalam bulan-bulan ini kita masuk pada season leading as influencer yang memberi pengaruh kepada lingkungan, yang memberikan dampak kepada lingkungan. Otomatis dampaknya ya harus yang positif, yang baik. Ya. Suatu kejadian luar biasa baru terjadi di akhir bulan Juli kemarin tepatnya, di mana kita mendengar bahwa kontrak tempat kita di Novotel tidak diperpanjang. Nah, ketika Pak Herol bicara begitu, dia langsung ngomong haleluya. Wah, itu cocok banget itu dengan apa yang saya imani dan yang saya kerjakan di dalam beberapa lama ini, yaitu kata-kata positif ketika kita mendengar hal yang tidak baik. Ya, jadi saya sampaikan kepada beliau dan beliau juga setuju seperti itu. Nah, kemudian bukan hal yang mudah untuk bisa mencari, ya. Kita berusaha untuk mencari tempat yang baru tidaklah mudah, ya. Maka dari itu kita berusaha untuk memperpanjang, menemui pemimpin-pemimpin Novotel. Tapi ternyata tidak berhasil, ya. Tuhan mempunyai rencana, ya. Mungkin mempunyai rencana, tapi kita tahu, saya percaya saat itu, ya. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, ya. Nah, mencari tempat yang baru sangat sulit, ya. Belum bagus, ada yang belum bagus untuk direnov, ada yang bentuknya gudang, ada yang tempatnya, waduh, pokoknya luar biasa deh. Kalau kita pakai tempat-tempat itu, gudang-gudang itu, ya sampai kita mencari gudang-gudang itu, lubang semut pun dicari itu sama kita semua, ya. Itu pun perlu renovasi yang luar biasa dan waktu yang lama. Dan kita cuma punya waktu 1 bulan saja, luar biasa bukan, ya. Nah, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan bersama-sama kita. Tuhan turut bersama-sama dengan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, di depan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, akhirnya setelah mencari beberapa lama, ya, akhirnya didapatlah satu tempat yang nanti yang kita tempati sekarang, yaitu di balkoni, ya. Kita luar biasa negonya, ya, dapat dinego kiri kanan atas bawah sampai mentok sampai kemana-mana pokoknya, ya. Saya melihat keluarga Rock Balikpapan begitu luar biasa tergerak, ya. Begitu luar biasa dalam beberapa hari terkumpul biaya-biaya itu untuk renovasi, walaupun itu belum mencukupi, ya. Ayo semangat kita kumpulkan lagi, masih kurang untuk menggenapinya, ya. Bukankah itu artinya kita memberi untuk memberikan dampak yang positif, ya, bagi orang-orang, ya, terutama orang yang terdekat pada kita, benar kan? Kita berdonasi, ya, pasti kita memberikan dampak yang positif bagi orang-orang yang jelas lah, ya, itu orang yang dekat dengan kita. Kita percaya bahwa kita mendapatkan tempat yang lebih bagus. Kita mendapatkan tempat yang lebih lega, ya. Nah, itulah, ya. Bukankah itu tandanya kita biasa ditolong Tuhan? Luar biasa, bukan? Nah, jadi kita percaya, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan turut bekerja sama bersama-sama kita. Pada waktu semuanya kelihatan buntu, waktu itu luar biasa, ya. Kita tarik semana-mana, ya. Itu tidak ada, ya. Cari, pokoknya pastor-pastor kita itu seperti agen properti. Agen properti, ya. Aktif sampai kemana-mana nyarinya, ya.
Tuhan bersama kita. Kita biasa ditolong Tuhan. Kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan ya. Karena Tuhan mau kita bisa memuliakan Tuhan lebih besar lagi. Akhirnya didapatlah tempat di balkon itu. Ya. Ya, sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Herol ya. Sebelum kejadian ini ada permintaan LED dan sound system ya. Memang kalau kita lihat ke belakang ya, memang Tuhan yang ngatur supaya ini diadakan dulu. Ya, sampai siap donasinya semua, LED dan sound system terbayar, baru kejadian pindah ini diatur. Coba kejadian pindah itu duluan, tidak akan ada LED itu. Setuju bukan? Tidak ada LED itu. Tapi ini disiapkan itu dulu, baru pindah. Nah, lengkaplah nanti. Tempatnya bagus, LED-nya terpasang, sound systemnya bagus. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ya, Tuhan turut bekerja sama. Kita biasa ditolong Tuhan. Ya, saya tetap percaya itu tidak ada jalan buntu, tidak ada pintu yang tertutup. Ya, kita harus selalu berpikir baik, berpikir positif. Itu sesuai harapan kita. Ya, itulah Rock Balikpapan. Ya, di sini kita bersama untuk memuliakan Tuhan. Jemaat Rock Balikpapan engkau luar biasa. Ya, saya percaya pasti semuanya akan bisa terlaksana dengan baik. Kita bisa lihat di dalam pengumpulan donasi itu. Ya, terima kasih Rock Balikpapan. Terus maju bersama-sama. Nah, bulan ini kita bicara tentang kita yang memberikan pengaruh dampak positif. Ya, di mana leading as influencer memberikan pengaruh positif kepada lingkungan kita, kepada kita memberikan dan kita menerima pengaruh positif itu ya. Seperti di dalam slide berikut ya, dalam Matius 16 ayat 18, Yesus mengatakan, saya bacakan sebentar. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan ya, diputus ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Di sini saya menggarisbawahi bahwa engkau adalah Petrus. Ya, di sini Petrus adalah sebagai rasulnya. Ya. Nah, kemudian di atas batu karang ini, itulah gerejanya Tuhan. Itulah Tuhan, itulah gerejanya Tuhan, itulah gerejanya. Ya. Jadi bukan Petrus itu ya, artinya ada dua ya. Jadi Petrus itulah adalah rasulnya. Kita itu adalah rasulnya itu. Ya. Dan di atas batu karang ini, di atas gereja ini yang Tuhan berdirikan, maka akan mendirikan jemaat-jemaatnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Dan akan diberikan kunci kerajaan surga. Ya. Itulah gereja ya dan rasulnya. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan ya untuk segambar dan serupa dengan Dia seperti dalam kitab Kejadian ya. Jadi ada gambar Dia, ada karakter Dia, karakter Tuhan ya di dalam kita ya. Jadi seperti hati seperti Dia ya, karakter seperti Dia, hati seperti Dia, seperti Tuhan ya. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk menampakkannya itu. Jadi kalau kita memang percaya bahwa Tuhan ada dalam diri kita, maka kita yang harus juga menampakkan itu di dalam setiap tindakan kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan. Di dalam hati kita ada Dia. Dari hati itulah, dari dalam itulah terpancar kehidupan. Seperti yang dikatakan kan, dari hati terpancar kehidupan. Ya, terpancarlah buah-buah roh itu dari diri kita. Ya. Maka kelakuan kita adalah sesuai dengan hati kita, ya. Kita harus memancarkan buah-buah roh itu, ya. Seperti dikatakan ya, buah roh adalah satu, kasih. Kita harus bisa menampakkan sukacita, kita harus bisa memberikan damai sejahtera, kita bisa memberikan kesabaran, kita bisa memberikan kemurahan, ya. Kita bisa memberikan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kita bisa penguasaan diri ya. Semuanya itu akan memberikan dampak yang baik, dampak yang positif ketika kita bisa melakukan semua itu di dalam setiap tindakan kita.
Nah, itu yang harus kita percayai. Bahwa Tuhan ada di sini, hati Tuhan ada di sini, itu yang harus kita keluarkan. Itu yang harus kita tindakan. Dan itu harus bisa memberikan dampak bagi orang lain yang positif. Ya. Jadi kalau nggak berdampak positif, nah, cek-ceklah kita dengan GPS kita kan. GPS kita ya Alkitab ya Tuhan Yesus itu ya. Jadi kalau nggak cocok, nggak sesuai dengan GPS itu ya, anulah kembali lagi diatur ya. Memang perlu untuk latihan ya. Jadi kalau tidak berdampak positif, segeralah minta ampun, segeralah untuk berbalik ya. Nah, jadi kita patokan kita adalah Alkitab itu ya, GPS kita ya. Nah, saya ada satu kesaksian ini mengenai dokter gigi ya. Saya hari ini jadi dokter gigi. Nah, satu kali saya mengantarkan anak saya mengantarkan orang-orang ya. Sering saya mendengar dia bahwa posisi gigi itu sangat penting bagi kita. Ya. Jadi ketika gigi kita itu tidak, misalnya tidak saling saling kalau untuk geraham tidak saling ini untuk mengunyah, ya toh. Kalau gigi taring tidak saling begini gitu ya posisinya. Itu akan sangat mempengaruhi, banyak mempengaruhi. Satu, pasti mempengaruhi makanan yang kita makan. Ya, makanan yang kita makan menjadi tidak baik, tidak bagus, tidak sempurna dikunyah. Makanan ada, jadi dia ada yang giginya itu, gerahamnya itu silang begini, jadi dia tidak bisa mengunyah, tapi memotong malah, ya kan? Nah seperti itu, ya. Jadi kalau tidak bisa dikunyah, dia terus langsung ditelan itu. Nah itu pasti akan mempengaruhi pencernaan kita, gitu ya. Mempengaruhi pencernaan kita. Ada juga lagi yang posisinya itu tidak tepat. Jadi akhirnya giginya terdorong turun, makin lama makin turun begitu ya. Otomatis dagunya menjadi makin lancip. Nah yang lancip-lancip giginya perlu dagunya perlu dicek itu ya. Giginya mungkin makin ya. Nah itu semua pasti akan mempengaruhi juga bentuk keseimbangan dari wajah kita, ya, bentuk keserasian dari wajah kita, dan itu mempengaruhi pada tubuh kita, ya. Jadi itulah ya. Jadi apa yang nampak, apa yang ada di dalam kita itu memberikan dampak pada tubuh kita, ya. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, hati Tuhan itu akan memberikan dampak bagi kita dan bagi orang lain gitu. Ya, ayo mari kita bekerja terus untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan mau untuk memuliakan Dia. Slide yang berikutnya, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Seperti kita tahu bahwa kita diciptakan serupa segambar, harus berarti kita haruslah ada gambar itu, ada hati Tuhan itu yang di dalam kita yang kita terapkan ya. Nah, maka jadi gini, ketika terang kita harus bisa melakukan kita harus melakukan semua apa yang baik itu, hati Tuhan itu untuk semua orang, supaya orang itu bisa melihat kebaikan itu, ya. Bukan kita menjadi sombong, tapi kebaikan itu akan dilihat oleh orang-orang lain itu, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi kelakuan kita yang seperti buah-buah roh itu bisa terpancar dari apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada ini ya, jadi kalau kita ini adalah seperti kita ini adalah garam ya. Jadi kalau kalau ada makanan kita bisa memberikan makanan menjadikan makanan itu menjadi
lebih enak, lebih ya. Kalau kita tidak asin, garam itu tidak asin, maka garam itu akan dibuang, tidak ada gunanya. Ya. Kita harus bisa memberikan dampak positif, kita harus bisa memberikan sesuatu yang menjadikan orang lebih enak, menjadikan orang senang sama kita, menjadikan orang suka bergaul dengan kita, menjaga, membuat kita disenangi lah semuanya. Kalau kita bisa melakukan semua karakter Allah itu tadi ya. Apa yang kita butuhkan agar kita menjadi orang Kristen yang berdampak positif pada orang lain? Ya, ini. Satu adalah karakter yang baik, seperti yang kita baca tadi, karakter yang baik yang sesuai dengan GPS kita, sesuai dengan Alkitab, ya, sesuai dengan hati Tuhan, buah roh itu ya. Jadi di dalam Matius tadi 5 ayat 16 tadi dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita harus bisa melakukan perbuatan baik, kita harus menjadi garam itu yang untuk memberikan sesuatu yang baik, yang sedap ya. Karakter yang baik itu, untuk bisa mendapatkan karakter yang baik itu biasanya berhubungan dengan kejujuran, integritas kita, ya. Karena ketika kita jujur, kita disukai orang, ya. Gampang aja kalau kita nipu, pasti orang lain akan menjadi tidak senang, ya. Memang kadang-kadang ada orang yang ngutang gitu, tapi dia tidak merasa ngutang. Ya, tidak jujur kan berarti kan. Jadi ngutang nggak bayar-bayar gitulah ceritanya. Tapi ketemu orangnya juga biasa-biasa aja gitu. Nah, itu adalah ketidakjujuran ya. Jadi orang menjadi tidak senang. Kita harus melawannya seperti itu. Kita harus disukai banyak orang ya. Nah, karakter inilah yang ada di dalam kita, seperti karakter Yesus. Di dalam masa hidup Yesus kita bisa lihat kejujurannya dia, keintegritasan dia, bagaimana dia menolong orang, ya, bagaimana dia menyembuhkan orang, ya, itu ada Yesus. Ya. Poin yang kedua, yaitu untuk bisa menjadi Kristen yang berdampak positif adalah rela berkorban. Ya. Kalau kita mempunyai karakter yang baik itu ada dalam seperti Yesus itu, maka kita akan nampak dalam tindakan dan kelakuan kita dengan kejujuran dan rela berkorban, ya. Rela berkorban seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia rela berkorban, ya. Rela berkorban. Dia melakukannya dengan kejujuran dan rela berkorban, ya. Injil, maka ketika orang itu melihat tindakan yang baik dari kita itu, ya, maka Injil itu tidak hanya dibaca, tidak hanya didengar, tapi dilihat orang, yaitu di dalam tindakan tingkah laku kita. Ya, banyak sering kita lihat, kita sering dengar orang Kristen kok begitu, ya, orang Kristen kok nipu, ya toh, orang Kristen kok, kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, nah itu, ya. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus bisa menampakkan karakter yang baik itu. Kita harus bisa melakukan buah-buah roh itu ya. Karena kita ini adalah Injil yang terbuka di dalam kita ya. Kita adalah Injil yang terbuka. Jadi Injil itu tidak hanya didengar, dibaca, tapi juga bisa dilihat oleh orang melalui apa yang kita lakukan ya. Jadi itulah ya. Jadi tadi dikatakan kan di dalam firman-Nya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Nah, ya kan? Kita menjadi saksi. Jadi kita bukan hanya bersaksi, tapi menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Ya, kita ini surat Kristus yang terbuka. Jadi ketika kita melakukan semua, ketika kita melakukan semua hati Tuhan itu tadi, ya. Yang hati Tuhan tadi, maka kita akan memberikan dampak positif bagi mereka. Bagi kita pun kita juga menerima itu ya, dampak positif itu. Senangnya luar biasa ya. Saya sangat senang sekali ketika saya merasa bahwa diri saya itu sangat berarti bagi orang lain. Nah, itu kan itu dampak itu ya. Jadi kita memberikan itu ya, membantu dia, tapi ketika kita melihat itu orang itu menjadi senang, saya sangat senang, saya sangat merasa berharga. Ya. Jadi kita harus ada orang butuh bantuan, kita bantu, ya kan? Kita bantu, ada orang butuh sembako, kita bantu, berbuat baik, ya toh.
Orang sakit dikunjungin, ya. Nah, kemarin saya juga ada di Surabaya. Kebetulan di dalam keluarga itu dia baru ada yang ada yang sakit ya, tidak bisa tidur ya. Nah, saya tergerak untuk mendoakan dia, saya doakan dia ya untuk bisa tidur malam ini tanpa obat-obat tidur ya, harus bisa tidur. Ya, itu saya doakan, sudah saya doakan ya. Kemudian hasilnya pasti merasa berhasil kan? Ternyata belum berhasil. Ya, tapi saya percaya suatu saat apa yang saya doakan, apa yang saya katakan itu akan memberikan efek yang positif bagi dia. Dia akan bisa tidur tanpa obat tidur. Amin. Ya. Nah, setelah saya melakukan doa itu, ya inilah pentingnya kita untuk bisa melakukan itu hati Tuhan itu bagi orang supaya nampak orang itu. Orang yang kedua, yang ketiga yang berada di samping justru minta didoakan juga. Minta didoakan untuk rumahnya, ya. Jadi di sini minta didoakan yang lain-lain, luar biasa. Dia senang, ya. Itulah kita. Kita harus hidup berdampak bagi orang lain, ya. So, ini yang luar biasa juga gereja kita ini kan. Gereja kita akan pindah kemarin, ya kan, pindah kemarin. Dibantulah usung-usung kursinya, ya, usung-usung itu pindah-pindah kursinya, ya. Dibantulah pindah-pindah sound systemnya, TV-TV-nya, ya kan. Banyak itu ya, mereka jemaat melakukan jualan makanan, donasinya ya. Usung-usung barangnya, usung-usung kursi, jangan diusung ke rumah ya, usung kembali ke balkoni ya. Nah, disitulah kita melihat, itulah rela berkorban waktu, rela berkorban tenaga, berkorban tenaga, uang, ya, semuanya, ya. Nah, poin yang ketiga di mana kita dibutuhkan menjadi orang Kristen yang berdampak positif pada orang lain adalah kedekatan dengan orang lain, ya. Saya tidak akan bisa mendoakan orang lain itu, saya tidak akan bisa memberikan dampak yang positif kepada orang yang lain tadi itu kalau saya tidak dekat, ya kan? Tidak mungkin kita bisa mendoakan itu, ya. Pak Herul misalnya, dia tidak bisa mendoakan karena dia tidak kenal, tidak dekat, tidak tahu gitu. Tapi kita yang lebih dekat, kita itu yang dipakai Tuhan untuk bisa melakukannya dengan segera, ya. Jadi orang yang berpengaruh, yang mempengaruhi adalah orang yang menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain, ya. Garam itu baru berguna ketika ada dekat dengan barang yang akan diberi rasa enaknya. Kalau garamnya di botol, supnya di panci, tidak ada kedekatan, tidak ada jadi satu, tidak ada gunanya. Ya kan? Jadi garam itu baru bahkan berhasil ketika dikeluarkan dari botol, dikasih sedikit ke dalam supnya itu. Ya, jadi itulah fungsi kita. Kita harus dekat, ya. Kita harus mengusahakan kedekatan dengan orang lain. Ya, supaya kita bisa memberikan dampak yang positif itu bagi orang lain, ya. Nah, masalahnya kita sering kumpul dengan orang-orang Kristen sendiri kan. Nah, mulailah sekarang kita kumpul dengan orang lain. Terang itu seperti dikatakan itu terang itu kan. Terang itu kalau kumpul sama terang, wah jadi silaumen. Silaumen gitu ya. Jadi terang itu harus sama-sama gelap. Jadi jangan takut sama gelap. Tapi justru terang itu yang akan mengusir kegelapan itu. Kita harus bergaul dengan banyak orang. Ya, bergaul dengan orang lain. Supaya orang yang belum mengenal Yesus akan tahu. Ya, supaya orang yang baru tahu sesudah kita beritahu. Ya, mengenalkannya, ya, mengenalkan kepada kebaikan Yesus. Melihat pribadi kita, tindakan kita. Maka yang bisa tahu akan kebaikan itu adalah orang yang terdekat. Yang bisa merasakan dampak positif itu adalah orang yang dekat dengan kita. Jadi kita sudah belajar 3 tadi ya. Karakter yang baik, ya, karakter kejujuran, integritas, ya. Rela berkorban, dan ketiga kedekatan kita dengan orang. Kita harus menjaga itu tadi, ya. Jadi sama seperti ini, ya. Misalnya kesaksian orang yang bukan kesaksian ya, kenyataannya lah ya, saya lihat itu ya. Saya heran, kenapa kok ini ya tidak hanya pasukan kuning ya, warnanya ya, yang kumpul-kumpul biasanya
ambil apa namanya sembako kah apa gitu, nasi kotak gitu kan. Ibu-ibu yang lain pun saya sering lihat ketika ada pembagian seperti itu ngumpul mereka. Saya juga akhirnya berpikir, kok bisa ngumpul ya? Oh, ternyata itu ada kedekatan, saling kedekatan. Saya memberitahu kepada dia, oh ini ada ini anunya, sana dengan beritahu, jadi akhirnya banyak ya. Nah, kita perlu dekat dengan orang-orang itu ya. Kita perlu kedekatan dengan orang lu. Kita perlu memberikan itu apa namanya hal-hal karakter-karakter Yesus yang baik ini untuk bisa dilihat sama mereka, untuk bisa dirasakan oleh mereka. Ya, jadi itu tadi akan menyebabkan bahwa komunitas kerajaan, yaitu gereja ini, sebagai lingkungan yang memberi dan menerima pengaruh positif bagi lingkungannya. Mari kita bekerja bersama-sama. Tuhan pasti memampukan kita karena ada Tuhan, ada hati Tuhan di dalam diri kita. Jangan pernah menyerah. Kalau kita kadang-kadang merasa bahwa kita tidak bisa melakukannya dengan baik, itu adalah proses. Ya. Minta ampun, kita berbalik lagi. Kita selalu melakukan yang lebih baik. Dan pada saatnya nanti apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan menjadi serupa, kita akan menjadi segambar dengan Tuhan. Kita akan memberikan dampak yang positif bagi orang. Kiranya semuanya akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita semua akan bergerak dengan kemampuan yang dimampukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.